Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, salam sehat pemirsa setia Go Healthy. Pemirsa, jika Anda mengalami sakit pada bagian dada yang terasa seperti tertusuk, perih dan tertekan, badan terasa tidak bertenaga atau mudah lelah, jantung berdetak lebih lambat atau cepat dari detak jantung normal, segera periksakan ke dokter untuk segera diperiksakan kesehatan jantung Anda. Sebab jika tidak segera tertangani, menyebabkan darah mengumpul dan membentuk gumpalan. Gumpalan tersebut dapat lepas dan mengalir ke otak dan memblokir aliran darah ke bagian otak yang dapat menyebabkan stroke. Hal tersebut dirasakan Warsih pada saat usia 54 tahun. Merasakan ada masalah dan berlanjut ke bagian tubuhnya yang lain, seperti lemas setengah badan dan sempat tidak bisa digerakkan. Lalu apa penyebab dari penyakit tersebut dan apa saja solusinya? Simak penjelasan berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Semoga Anda yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat, terutama dalam era pandemi seperti sekarang. Betul. Menjaga kesehatan adalah sebuah kewajiban. Jadi karenanya Go Healthy hadir setiap hari untuk mengajak Anda berbagi kisah, pengalaman, cerita mengenai kesehatan. Jangan sampai kita terkena masalah kesehatan gara-gara kita nggak mau belajar dan menambah wawasan. Nah, hari ini kita akan sharing atau mendengarkan cerita dari Ibu Warsi yang sudah hadir di sini. Apa kabar, Bu? Baik. Sehat ya, Bu? Semangat. Sehat. Ini juga ada Bang Faidon. Hai, Bang. Mbak Tantri, Kang Ronald. Satu hal yang saya selalu ingat dari Bang Faidon adalah selalu berkata begini. Orang pintar itu belajar dari kesalahan diri sendiri. Tapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Nah, Anda yang di rumah, mari kita belajar. Kali-kali ini ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin dilakukan oleh Ibu Warsi Ya. yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Sekarang Ibu usianya 54 tahun. Iya. Dan kemudian ada beberapa keluhan-keluhan gitu yang dialami oleh Ibu. Apa saja itu, Bu? Itu jantung ya, deg-degan. Terus gelisah, nggak bisa tidur. Awalnya ketakutan gitu. Lalu Ibu lakukan apa waktu merasakan keluhan itu? Saya ke dokter, udah ke dokter bilangnya nanti kalau nggak bisa tidur lagi ke rumah sakit. Iya. Oke. Akhirnya ke rumah sakit? Rumah sakit. Nggak bisa gerak kakinya. Kaki Iya. kanan, kiri, Bu? Kanan. Kaki Nah, kanan. setengah jam lagi tangan. Oh, jadi menjalar. Iya. Tidak bisa gerak, lemes atau kaku atau apa, Bu? Berat. Berat. Waktu itu diperiksa tidak sih, Bu? Darahnya dalam artian misalnya tensi darahnya, darah tinggi atau Darahnya tidak? tinggi. Berapa, Bu? 160/100. Oke. Kolesterol diperiksa juga? 260. Oh. Kekakuan yang Ibu rasakan di kaki, di tangan, ini sampai sekarang masih ada. Masih ada. Apa, Bu, yang kemudian Ibu rasakan? Kaku itu seperti apa? Bisa diangkat? Bisa. Oke. Diangkat bisa, tapi Bisa. Berjalan gitu bisa? Bisa. Tangan kemudian? Bisa, megang apa juga bisa, cuman mandan kayak ketarik gitu. Jadi tidak lentur gitu ya? Oke, ke Bang Faidon nih. Bang Faidon, ini agak unik nih ya. Maksudnya awalnya keluhannya di jantung. Di dada lah rasanya Di gitu ya? dada gitu kan. Sempat dicek irama jantungnya Ibu? Ya, ada 2 irama katanya. Iramanya beda-beda. Irama jantung tidak beraturan kali ya Bang Faidon ya? Iya, sebelumnya saya mau coba tanya dulu Bu, itu kejadiannya kapan itu Bu? Tahun 2012. 2012. Iya, Tensinya 160 tahun 2012. 12. Oke, kita tarik mundur lagi ke belakang lagi. Pernah diperiksa juga nggak tensinya? Kadang-kadang kalau merasa sakit itu begel-begel gitu. Oh jadi Tensinya sering ya, berapa? Bu ya, Iya. pegel-pegel. Rasa Tapi nggak kadang enak. ada naik, ada turun, Iya. nggak selalu stabil. Tidak stabil. Kalau naik itu berapa waktu itu? Kalau naik 150, kadang 140, kalau turun 120, 130. Oke. Nah, makanya Ibu sarapannya atau makan siangnya dulu sebelum kejadian ini apa Bu? Ya sayur sama ikan asin. Sayur sama Ya, ikan asin. hobinya pokoknya lauknya itu ikan asin gitu. Hobi- Oh, hobinya ikan Sama asin. soto, sama soto. Suka kerupuk atau Enggak, peyek? kalau payek suka. Suka apa suka banget? Suka banget. Oh. Saya juga suka banget kok, Bu, kalau pengen. Minumnya biasanya Bang Faidon suka nanya minumnya Oh juga. iya, minumnya suka teh manis Bu? Iya. Ketika Bu Warsih bercerita dia ada hipertensi pada tahun 2012 yang membuat jantungnya tidak enak, itu suatu proses yang sudah jalannya udah panjang. Dari kebiasaan gula, kemudian ini nih satu nih ternyata nih ikan asin.
ketika sudah mulai masuk goreng tadi, peyek, kemudian ikan asin, itu proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi dan udah pasti goreng, gula itu meningkatkan pengentalan darah. Ketika terjadi pengentalan darah itu sudah terjadi satu proses penyumbatan yang berjalan perlahan. Ya. Kedua, menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen karena goreng itu menurunkan ikatan oksigen di dalam darah. Waduh. Kemudian terjadilah yang namanya tadi dibilang gangguan irama jantung, bahasa dokternya itu atrial fibrilasi, kayak gemetar dia. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya darah itu menggumpal. Nah, pada saat dipompa, gumpalan ini mungkin naik ke atas, ke otak, yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah di otak yang menyebabkan saya duga ini ada stroke ringan. Jadi kita juga perlu tahu bahwa kolesterol tinggi, pengentalan darah, tekanan darah tinggi, itu bisa dampaknya terserah dia ntar. Bisa kena di jantung, bisa kena di kepala, dan kita kan tahu stroke dan serangan jantung adalah dua pembunuh terbesar saat ini. Kita akan segera ngobrol lebih jauh lagi bersama Bang Faidon dan juga Bu Warsi karena kita masih terus ingin belajar. Betul. Tapi kita akan menuju ke Mas Panji terlebih dahulu. Ada informasi mengenai teknologi. Kalau tadi berbicara mengenai pengentalan darah, ini kan berbicara mengenai kualitas darahnya, termasuk juga pembuluh darahnya. Ya, nah pemirsa, ini ada satu teknologi yang bisa membantu kita untuk menjaga tensi darah tetap stabil dan juga kolesterol juga kadar gula dalam darah. Seperti apa teknologinya? Mas Panji silakan. Pemirsa, Go Healthy hadir setiap hari di hadapan Anda karena kami ingin Anda dan keluarga Anda bisa sehat selalu. Jadi kita harus bersama-sama menjaga kesehatan kita. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat, cek kesehatan kita, dan konsumsi obat secara rutin jika memang dibutuhkan, dan ada teknologi yang bisa kita manfaatkan bersama untuk membantu melancarkan aliran darah kita, meningkatkan kualitas darah kita. Teknologi laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun dan juga sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser bagi kesehatan darah kita. Dan sekarang teknologi laser menjadi lebih praktis, lebih portable. Cukup digunakan pada pergelangan tangan. Namanya ini adalah dokter laser. Ini adalah alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah sehingga Anda dan keluarga Anda bisa aman untuk menggunakannya. Nah, sekarang di layar kaca Anda sudah ada nomor telepon yang tertera. Coba ambil handphone Anda, difoto terlebih dahulu nomor teleponnya, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan informasi bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda. Karena jangan lupa loh, bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini dari ceritanya Ibu Warsi, saya jadi terbayang nih pemirsa, Tantri. Bang Apa? Faidon. Terbayang apa, Kang? Setelah saya syuting, saya pengen makan nasi, Loh, pakai ayam goreng, Lah. sambal yang pedas, pakai ikan asin, biar agak sehat, dikasih sayuran boleh lah ya, sama kerupuk. Peyek boleh, minumnya teh manis, pasti Lengkap ya? enak sekali. lengkap ya Bang Faidon ya? Pol. Mungkin sekali-sekali boleh ya Bang Faidon ya? Boleh. Bu Warsi, Bang Faidon ini selalu mengencourage kita ya untuk makan buah. Ibu makan buah nggak? Kadang-kadang. Dalam bentuk Kadang-kadang. rujak pasti ya? Dulu, sekarang semenjak sakit enggak. Nah, Bumbunya? cocolannya apa? Capek sama garam. Garam lagi Bang Faidon. Jadi tidak terlalu aneh kalau misalnya tensinya tinggi. Cocol, garam, makan gitu ya Bu ya? Ya memang enak sih, tapi lagi-lagi katanya Bang Faidon kan konsekuensinya enak nggak? Iya. Berarti kan ada dua kali tuh. Pertama makan buahnya dengan garam, kedua makan sama ikan asinnya. Satu lagi nih saya mau tanya, olahraga itu rutin nggak, seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Sebelum sakit apa sesudah? Sebelum sakit? Sebelum sakit, ya kadang berangkat, kadang enggak. Oh, kadang berangkat, kadang enggak. Jadi kan belum tentu olahraga. Iya. Nah, itu artinya apa? Kebutuhan tubuh kita ketika kita nggak olahraga ada yang tidak terpenuhi. Kebutuhan akan apa? Satu, membakar kalori. Karena setiap hari kan kita makan tuh. Sehari kita makan 3 kali, berarti 3 kali sehari kita memasukkan kalori. Iya. Kalau nggak kita keluarin, dia nimbun dong di dalam. Ya. Ya. Kedua, pembuluh darah kita harus dibuka setiap hari. Dan yang bisa membukanya ini teratur adalah ketika kita berolahraga.
Nah sekarang ketika kebutuhan akan pembuluh darah yang terbuka tidak terpenuhi, kebutuhan untuk membakar kalori tidak terpenuhi, ketambahan makan tadi ada ikan asin, gula, sama goreng nih, goreng dalam bentuk peyek. Peyeknya pakai kacang banyak, enak. Jadi darahnya kental, pembuluh darahnya nggak ngebuka. Proses penyumbatan terjadi walaupun kelihatannya saat ini nggak apa-apa, tapi yang dialami Bu Warsih mungkin juga sedang Anda alami adalah ini prosesnya katakanlah 20 tahun, 30 tahun pasti ada. Dan itu yang saya bilang tadi, kita harus mau melakukan tindakan pencegahan sekarang. Ya. Yang pertama tentunya adalah memilih makanan, tadi kita sudah bagikan tipsnya. Kedua, lakukan olahraga. Ya, kalau belum bisa olahraga, sedapatnya Anda kerjain. Ya. Bisa bersepeda, jalan kaki, elliptical training itu ada, atau berenang kalau Anda suka berenang, dan ini mungkin butuh 5-6 kali seminggu. Waduh. Nah, sekarang seandainya toh Anda masih belum bisa sempurna menjalankan pola hidup sehat, ya, tetap masih ada yang bisa kita kerjain. Nah, jika Anda masih ada dana buat berinvestasi, investasikanlah pada satu teknologi yang saya sebut dengan teknologi laser. Teknologi ini sangat membantu kita memenuhi kebutuhan akan kualitas dari peredaran darah. Jadi pembuluh darah dibuka, ketika pembuluh darah dibuka tentu alirannya lebih lancar. Ya. Kedua, ketika pembuluh darah terbuka, apa yang terjadi? Tubuh itu bisa beradaptasi untuk mengurangi kekentalan darah akibat pola makan kita dan pola minum kita. Ketiga, teknologi laser ini membantu kita untuk apa? Untuk sel-sel tubuh kita bisa memanfaatkan nutrisi yang harusnya dipakai dan dibakar, yaitu gula, kolesterol, dan kawan-kawan. Jadi ini adalah alat yang membantu kita nantinya untuk mengontrol kolesterol agar bisa mendekati normal, mengontrol gula darah kita untuk mendekati normal, dan mengontrol tekanan darah kita. Dan ini dialami oleh banyak orang yang sudah menggunakan teknologi laser. Iya, dan Bu Warsih salah satunya, karena Bu Warsih setelah tahu kalau kolesterol tinggi, kemudian juga tensinya tinggi, berusaha merubah pola hidupnya gitu ya Bu ya. Sekarang udah kurang-kurang kan ya? Iya. Makanan asin-asinnya udah berkurang. Kemudian sekarang sudah menggunakan teknologi laser. Udah Berapa lama Bu sudah 3 menggunakan? tahun. Sudah 3 tahun menggunakan teknologi laser. Keluhan-keluhan Ya keluhan yang apa saya alami itu nggak ada. sudah tidak ada lagi. Maksudnya jantungnya, dadanya udah enak. Nggak, udah ya. Tidur udah nyenyak, udah nggak gelisah. Setelah Ibu menggunakan teknologi laser, dan saya sih yakin pasti akan ada perubahan baik dalam tubuhnya. Pernah cek lagi nggak kolesterol sama tensinya? Cek. Pernah ngecek? Sudah terkontrol sekarang, stabil? Ya 130/80. Kita boleh kasih tepuk tangan dong, karena pakai usaha loh Bu Iya Warsih dong. kan berusaha mengubah gaya hidup, Betul. berusaha juga mencari teknologi yang kemudian bisa Betul. membantu gitu kan? Dan itu dipakai berdua juga sama suami ya. Iya. Oke, pemirsa, Ibu Warsih sudah menggunakan teknologi laser selama kurang lebih 3 tahun dan beliau sudah merasakan banyak manfaatnya. Ya, keluhan-keluhan yang tidak nyaman tadi sudah tidak terasakan lagi. Ya, untuk Anda yang ingin lebih tahu mengenai teknologi laser, ada Mas Panji yang akan menjelaskan. Silakan Mas Panji. Pemirsa, alat kesehatan dokter laser ini telah dihadirkan ke Indonesia hampir 10 tahun yang lalu, bahkan lebih. Dan sudah banyak orang-orang yang merasakan manfaat dari dokter laser. Karena dengan penggunaan secara rutin 2 kali saja dalam 1 hari bisa membantu untuk melancarkan aliran darah kita, membantu mengurangi tensi, kolesterol, gula darah yang tinggi, darah yang kental dibantu untuk diencerkan, bahkan gumpalan darah penyebab serangan stroke dan juga serangan jantung bisa dibantu diuraikan. Oleh karena itu, ketika kita memilih investasi kesehatan untuk kesehatan Anda dan keluarga, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda sekarang juga, sehingga Anda bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi untuk saling belajar bagaimana cara yang tepat hidup sehat. Inilah Go Healthy. Ya, kita harus bisa memastikan pemirsa darah kita dan pembuluh darah kita dalam kondisi terbaik. Darah alirannya harus lancar, tidak boleh kental. Hati-hati dengan gula, goreng, garam. Nah, itu dia. Karena efek dari ketiganya ini bisa jadi hipertensi, Ya. kolesterolnya tinggi, kemudian juga gulanya juga meningkat. Akibatnya nanti Kang, penyakit-penyakit kronisnya itu loh. Komplikasinya kita akan tahu ya pemirsa ya.
bisa ke stroke, jantung, gagal ginjal, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya. Untungnya Ibu Warsi sudah melewati fase itu, meskipun ya harus kena dulu tapinya Bang Faidon. Tak kaki kanan dan tangan kanan ya, Bu Warsi ya, terasa Iya. kaku sampai sekarang. Iya. Walaupun masih bisa digerakin ya Bu ya? Iya. Ya cuman tetap tidak kembali ke kondisi semula ya Bang Faidon ya. Betul, Kang Ronald, Mbak Tantri. Jadi apa yang dialami Bu Warsi ini adalah pembelajaran buat kita. Pada saat ini kita belajar bahwa di era pandemi ini semua orang merasakan betapa sehat itu mahal. Ya. Dia yang punya kesehatan punya harapan, dan dia yang punya harapan punya segalanya. Dan salah satu yang bisa kita sarankan adalah penggunaan teknologi laser. Ini adalah investasi yang ekonomis. Ya. Kita nggak bisa bilang murah atau mahal, tapi ekonomis untuk preventif, untuk pencegahan. Kenapa? Karena kita seringkali nggak bisa mengontrol hidup sehat kita 100%. Iya, betul. Kadang-kadang kita drifting away, apa namanya, terhanyut dalam pola kehidupan. Tapi ketika kita sudah ingatkan sekarang, pagi-pagi saat sarapan Anda pakai, Anda kerja seharian, malam saat makan malam Anda pakai lagi. Sebelum tidur. Sebelum tidur 2 kali sehari, itu membantu, tadi saya sudah bilang, membuka pembuluh darah sehingga kebutuhan akan sirkulasi darah Anda baik, membantu supaya tidak terjadi kekentalan pada darah Anda, dan membantu pemanfaatan kolesterol dan gula darah supaya tidak banyak beredar di dalam darah kita, bisa dipakai maksimal. Tadi Bu Warsi juga selain kemudian berbagi bersama kita di sini bagaimana perjalanannya ketika punya kehidupan ataupun sebelumnya, karena memang sebelumnya tuh pola hidupnya tidak sehat, makan makanannya tidak sehat. Tapi kan sekarang sudah berubah ya Bu ya, sudah berusaha punya pola hidup sehat, makannya juga kemudian diatur, menggunakan teknologi. Itu awal kenalannya gimana Bu sama teknologi? Cerita dong sama kita Bu. Orang yang lihat itu di TV. Lihat Ngeliat tayangan di TV, nah terus Terus saya langsung ngebel. telepon. langsung menghubungi, Ya. dan Ibu langsung menggunakan. Ya, langsung dikirim. Langsung dikirim. Oke. Sudah 3 tahun merasakan penggunaan teknologi laser berdua bersama suami ya Bu ya. Iya. Keluhan-keluhan yang selama ini ada sudah nggak kerasa lagi ya Bu ya. Iya, kayak gelap-gelap terang. Oh, setelah menggunakan teknologi laser mata burem jadi Lebih cerah, lebih jelas terlihat. lagi ya Bu ya. Ini pengaruhnya dari darah juga sama Bang Faidon. Betul, makanya tadi saya bilang belum selesai tadi itu. Jadi teknologi laser itu ketika didesain sedemikian rupa untuk pembuluh darah dan darah, sirkulasi darah bagus, sampai ke mata pun akan ngerasa lebih, kan mata itu Lebih kan terang. banyak pembuluh darah Pembuluh darah kecil. kecil, Iya, betul. iya, Gitu. Intinya kalau darah kita udah bener, pembuluh darah bener, semua organ Semuanya tubuh benar. juga akan berfungsi dengan maksimal. Bahasa santuinya adalah kita bisa lebih sehat. Aduh, itu dia. Bu Warsi sudah merasakan teknologinya, Bang Faidon juga sudah merasakan, Kang Ronald juga sudah, Sudah. saya juga sudah. Ini juga ada banyak masyarakat yang sudah merasakan juga bagaimana bisa punya gaya hidup sehat dengan menggunakan teknologi dan juga merasakan manfaatnya. Ini salah satu ceritanya, ini dia. Saya pertama stroke dengan penyumbatan. Nah, saya dirawat di rumah sakit 2018. Saya menulis saja masih getar. Jadi kalau saya tulis bukan angka yang tertulis, kayak dicoret-coret gitu. Nah, saya pakai teknologi laser ini bulan pertama November, Desember udah turun hipertensinya. Bulan Februari 100/80. Sampai sekarang belum pernah naik, nggak pernah turun. Nah, obat diberhentiin sama dokter. Dan tangan saya ini nggak ada keluhan lagi dan nggak pernah pusing. Partigonya juga nggak pernah kambuh. Sekarang alhamdulillah udah happy, nggak ada keluhan lagi. Intinya pemirsa, darah harus dijaga dalam kondisi terbaik, termasuk pembuluh darahnya. Mari kita berusaha lebih sehat seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Warsi ya, yang mau merubah gaya hidup yang kurang baik selama ini, plus menggunakan teknologi laser. Bu Warsi, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Ini kan belum merasakan nih bahwa ternyata tuh bisa kebas-kebas loh, bisa kaku-kaku, ternyata bisa juga jantungnya nggak enak. Apa yang kira-kira mau disampaikan? Harus hidup sehat gitu ya Bu ya? Ya, yang penting kita pengen sehat gitu. Bergaya hidup sehat, Betul. termasuk juga menggunakan teknologi. Tapi satu lagi tadi saya mau kasih Oh, tahu. apa, Bang? Kalaupun Anda diresepkan obat sama dokter dan Anda menggunakan teknologi laser, ingat jangan coba-coba atur dosis obat sendiri. Tetap konsultasikan sama dokter Anda, walaupun
teknologi laser dan obat-obatan ini tidak bertentangan, saling bekerja sama. Tapi seandainya nanti ada perbaikan, tensinya turun, gula darahnya turun, konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Baru kemudian dokter yang mengambil keputusan untuk dosis obat-obatan Anda. Nah, itu ada ciri dari alat kesehatan yang baik, bekerja seiring, senada seirama dengan treatment medis ya. Sekali lagi terima kasih Bang Faidon, terima kasih Ibu Warsi, semoga sehat terus ya Ibu ya. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa setia Go Healthy sudah bersama dengan kita sama-sama belajar. Saatnya kita menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu Anda, kualitas darah Anda dan juga pembuluh darah Anda. Ingat, ini penting. Mas Panji. Pemirsa, semoga saja perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda dan menjadi acuan nih bagi Anda bahwa ayo kita sehat bersama-sama. Dan ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kita memilih hidup lebih sehat, kita memilih untuk memeriksakan kesehatan kita, dan kita memilih alat kesehatan yang tepat yang telah terdaftar resmi di pemerintah seperti dokter laser ini. Karena dengan Anda memiliki dokter laser sekarang juga dengan menghubungi nomor kami, Anda juga akan mendapatkan intranasal terapi kit yang dapat digunakan pada rongga hidung Anda yang berfungsi untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga bisa untuk membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Dan ketika kita menggunakan dokter laser bersama-sama dengan keluarga kita, bukan hanya Anda saja yang sehat, tapi satu keluarga juga bisa merasakan manfaat dari teknologi laser. Mulai dari diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung, stroke, dan bahkan sampai gangguan tidur bisa dibantu dengan menggunakan dokter laser secara rutin. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda mengambil keputusan. Ambil handphone Anda, hubungi kami sekarang juga, dan rasakan manfaat dokter laser bagi kesehatan Anda. Metro TV